Aku tahu apa yang Anda pikirkan. Tempat kumuh, anak putus sekolah, masyarakat miskin, dan kesenjangan sosial. Bagaimana bisa sebuah wilayah seburuk itu? Mereka sama saja dengan masyarakat di wilayah lainnya. Karena pesisir bukanlah identitas buruk, melainkan keunggulan suatu daerah yang paling dekat dengan sumber kehidupan. Saya datang sini sekitar tahun 86. Pada waktu itu di sini masih kecamatan, dan itu pun kehidupan di sini masih gelumuk, itu apa ya bahasa Indonesianya ya. Di sini aja ya di sini pelabuhan, ya di sini terminal. Jadi kegiatan ekonomi itu di sini aja dulu pada waktu itu terminalnya, sampai sekarang. Iya. Tapi sekarang kan sudah ada perubahannya, terminal sudah pindah ke Kilo 1, pasar sudah, dulu pasarnya masih di sini semua, terkumpul di sini semua. Itu berangsur-angsur akhirnya terminal pindah ke Kilo 1, berkembang dari kecamatan jadi kabupaten, akhirnya jadi rentan tahun 35 tahun saya di sini itu akhirnya jadi diancangkan jadi ibu kota ya. Pada saat itu pendidikan saya SMA. Kalau dari saya sendiri tidak kerja, saya mengikuti suami saya di sini pada umumnya anak-anak sepit, taksi dari sini, taksi dari Pelabuhan Penajam ke Semayang. Taksi ada, kadang juga taksi dari sini dari Penajam ke Kampung Baru. Itu pekerjaan kami sini swasta. Perubahannya sih nggak terlalu banyak. Nah, perubahannya ya begini-gini aja malah. Tapi ya penduduk malah tambah padat. Cuman itulah sedikit kita daerah pesisir. Penghidupan kita sini kan ada nelayan, ada sepit. Ya untuk baru-baru ini sih bantuan dari pemerintah daerah itu kelihatannya bagus lah untuk anak nelayan, agak bagus lah. Cuma untuk lingkungan kita agak kecewa sedikit bagi masyarakat, soalnya kita daerah pesisir ini kelihatannya tidak ada tindak lanjutnya untuk sampah. Sampah untuk laut, di laut orang buang sampah ke laut itu kan tidak ada realisasinya dari pemerintah daerah itu bagaimana mengatasi kami yang hidup di pinggiran pantai begini atasi sampah. Coba lihat di belakang rumah saya. Jadi kami itu hidup dengan sampah. Padahal sudah jadi kabupaten sudah berapa puluh tahun, sudah berapa periode kan bupati kan. Tapi kelihatannya nanti ada dari angkatan gotong royong sampah ini ya begitu-gitu aja, tidak ada tindak kelanjutannya gitu. Ini sampah nanti kita dikasih sama angkatan laut tempat sampah, tapi kita tidak diberi solusi sampah ini kemana. Nah itu jadi sekarang tempat sampahnya pun raib entah kemana, padahal itu kan biaya dari angkatan laut sudah membantu masyarakat, tapi tidak ada realisasinya untuk kemana kami sampai itu buang ke depan. Kan terlalu seharusnya ada ini bagaimana dari umpamanya dari lurah kan untuk RT harus bertindak begini umpamanya gitu ya. Harapan kami di sini ya sampah lah. Itu coba lihat, sedih kami lihat kalau ada orang datang kan, apalagi dari ibu kota begini kan, yang datang sini melihat langsung kampung warna-warni, tapi dia tidak melihat ke bawah. Ke samping ini dari pesisir sana Gang Buaya sampai sana, lihat aja sampah. Tapi di sana di depan bagus betul, pagi sore tengah hari nyapu orang, tapi di belakang kan itulah agak kekecewaan kita sedikit bagi masyarakat. Kayak apa kami tidak tahu solusinya bagaimana sampah yang di laut ini. Nah
Kami yang di pinggir nih kan dari laut pinggir, jadi anunya sampahnya pasti ke pinggir kan. Itu aja. Saya menginginkan semua anak pesisir, terutama khususnya kami suku Bajo itu banyak anak-anak di tamat usaha belum ada pekerjaan. Tolong diperhatikan. Kasihan. Kami orang pesisir kasihan. Kami orang tuanya sangat mengharap anak-anak kami bagaimana caranya. Nanti kami kalah bersaing dengan pendatang yang pendidikannya lebih tinggi daripada kami. Sedangkan kami mau menyekolahkan anak kami untuk kuliah pun kami ya keadaan pas-pasan karena penghasilan kami kan. Apalagi waktu pandemi begini, bagaimana speed, bagaimana kelotok, bagaimana nelayan. Nah itu harapan kami. Kami kepingin anak kami ke jenjang kuliah yang lebih tinggi. Bagaimana pemerintah daerah begitu mencarikan solusinya bagi kami orang pinggiran begini. Istilahnya kan orang pinggiran kan begini, nelayan atau kami buruh lah, kami kan kehidupan kami kelas bawah lah kami di sini kan. Itu harapan kami pendidikan. Kelotok ini dulu tidak digilir. Dulu itu kita cari pemuatan itu masing-masing sampai ada namanya selisih paham. Sesama kita itu selisih paham. Tapi yang kualamin dulu itu ya itu ngejar penumpang sama-sama masing-masing dulu nyari kan, masing-masing sebelum digilir ini masing-masing. Parahnya lagi itu kalau air ini naiknya sampai sana. Parah, air naik sampai sana itu sampai penumpang itu kadang ada yang digendong kasih naik. Sekarang ya enak aja, aman sekarang aman. Nggak ada isu-isu, apalagi selama di antri ini aman betul. Kalau dulu hampir hari-hari kita ribut sampai sesama teman aja hampir ribut. Malah kalau untuk dulu kan kecil-kecil itu naik 7 sampai 9 keping. Kalau sekarang udah gede-gede, mesinnya pun mewah sekarang. Muatan lebih 20. Kalau dulu cuma 5 orang, paling mentok 10 orang. Kalau untuk pesisir daerah pelabuhan ya, harapan saya itu pemerintah itu lebih memperhatikan lagi. Seperti dermaga kelotok ini. Istilahnya lebih diperbaiki lagi lah ke depannya. Jadi penumpang ini lebih enak gitu naik turunnya. Selain daripada dermaganya, kelotoknya itu lebih ini lagi. Kalau bisa pemerintah itu membantu kita bagaimana setiap kapal itu bentuknya seperti apa nanti ke depannya. Jadi selain dari kenyamanan dari juragan, kenyamanan penumpang itu lebih diutamakan. Kalau sekarang itu ya lebih maju lah, enggak seperti dulu. Majunya seperti apa yang sekarang ya? Istilahnya kemajuan untuk di bidang ini kelotok kita itu tidak seperti kalau dulu itu kita ngejar cari masing-masing. Jadi itu penumpang itu kadang resah juga. Kalau sekarang kan enak itu digilir masing-masing, misal gilirannya nomor 1, nomor 2 gitu. Nggak ada saling rebutan, nggak ada selisih paham. Sudah lebih asik lagi, tidak seperti dulu. Wah, ini generasi masa depan anak muda ini, apalagi sekarang kan itu cenderung anak muda itu narkoba ya. Yang saya itu kepengenkan anak muda itu selain daripada agamanya yang dia tingkatkan, olahraganya. Olahraganya juga perlu ditingkatkan. Selain daripada karena kurangnya tadi itu kenapa cenderung anak-anak muda sekarang cenderungnya kena narkoba itu pergaulan. Sekarang kan di PP itu ada tuh sarana olahraga sekarang macam-macam, ada bola, ada futsal, selain futsal ada gym dan lain-lainnya.
Wilayah pesisir kini nampak lebih indah. Masyarakat terus berbenah, sinergi banyak pihak terus terjaga, dan membangun bersama-sama. Berdiri di atas air bukan hanya kalimat kiasan semata, melainkan makna sesungguhnya dari kemandirian masyarakat pesisir dalam berjuang menjaga keutuhan sendi pertahanan maritim. Mereka membuktikan bahwa air sebagai sumber kehidupan yang memberikan sejuta berkah dengan segala isinya yang mampu mengangkat martabat masyarakat pesisir sebagai pilar utama untuk menyongsong masa depan. Terkhusus wilayah pesisir Penajam Pasar Utara tak luput dari perhatian pemerintah yang terus bersinergi dengan memberikan bantuan pelatihan keahlian dalam mengelola hasil laut dengan memberdayakan masyarakat pesisir untuk menjadi mandiri dalam membangun perekonomian demi mempertahankan keutuhan wilayah maritim Indonesia. Masyarakat pesisir mampu bersaing dan membuktikan bahwa stigma buruk yang berkembang dapat disamarkan dengan citra baru dari kemandirian masyarakat pesisir sebagai penopang sendi perekonomian maritim Indonesia. Inilah Berdiri di Atas Air dari Benua Utaka untuk Indonesia.